pagi saudara, kembali bersama saya Cindy Tania dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Dan pagi hari ini sungguh ceria banget dan saya juga tetap semangat untuk membawakan acara ini. Karena memang kali ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa banget, yaitu Bapak Letkol Armet Didik Harmono, Dandim 0410 Kota Bandar Lampung. Selamat pagi Pak Didik. Selamat pagi Mbak Cindy. Iya, terima kasih Pak sudah hadir di Kompas TV untuk berbagi bincang inspiratif bersama kami dan juga penonton di rumah ya Pak ya. Sama-sama, terima kasih juga kami sudah mau diundang di sini. Baik, Pak Didik sudah segar, sudah semangat, sudah tegap badannya. Pastinya juga siap untuk membagi bincang inspiratif kita kali ini. Dan kali ini saudara kita berbicara mengenai salah satu program dari Kodim sendiri, yaitu TMMD atau biasa yang dikenal dengan TNI Manunggal Membangun Desa. Dan kalau misalnya saudara belum terlalu paham sebenarnya ini program apa sih, kali ini saya akan membahas bersama dengan Pak Didik. Pak Didik, tadi kita sebelum sudah banyak berbicara mengenai salah satu program yang sebenarnya mungkin sebagian masyarakat kita belum memahami sebenarnya ini program apa sih Pak? Mungkin Pak Didik bisa banyak cerita sama kita, silakan Pak. Baik Mbak Cindy, Ya. Jadi TMMD itu singkatan dari TNI Manunggal Membangun Desa. TNI Manunggal Membangun Desa. Kalau dulu orang biasa mengenal dengan namanya ABRI Masuk Desa. ABRI Masuk Desa. ABRI Masuk Desa sekarang sudah berubah menjadi TNI Manunggal Membangun Desa. Ya. Pada intinya itu kalau yang namanya kegiatan TMMD itu merupakan bagian dari operasi bakti TNI. Ya, bagian dari bakti TNI yang sifatnya terpadu dan lintas sektoral. Jadi dilaksanakan bersama-sama antara TNI, Polri, kemudian kementerian, lembaga termasuk pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat. Intinya di situ dilaksanakan bersama-sama dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu inti daripada yang dimaksud dengan TMMD. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan TMMD sendiri itu nanti ada dua sasaran kita lakukan. Ada yang namanya sasaran fisik dan ada yang namanya sasaran non fisik. Orang selama ini berpikir bahwa TMMD itu hanya sasaran fisik saja. Enggak, sebetulnya enggak. Jadi kita ada sasaran fisik dan non fisik. Sasaran fisik sendiri untuk TMMD nanti yang dilaksanakan oleh Kodim 0410 Kota Bandar Lampung itu nanti tempatnya di Kampung Peninjauan dan Kampung Kihung. Kampung Peninjauan. Kampung Peninjauan sama Kampung Kihung itu di Kelurahan Sukarame 2, Teluk Betung Barat. Tapi masih memang masih dalam lingkup Kota Betul, Bandar Lampung betul. ya, Pak, ya? Jadi itu termasuk masih dalam wilayah teritori Kodim 0410 Kota Bandar Lampung. Baik. Gitu. Dan tadi sudah dikatakan bahwa TMMD sendiri merupakan program dari Kodim yang nantinya akan membangun tidak hanya fisik tapi juga non fisik. Betul. Dan karena memang yang terpenting dari suatu wilayah itu mungkin mental masyarakatnya Pak yang Betul, harus dibangun betul, ya. betul, gitu. Mungkin betul, jadi TNI juga bisa membantu hal tersebut. Nah, kalau untuk program ini sendiri tadi sudah berjalan ya Pak ya. Ini yang ke 98. Yang ke 98. Iya, ke 98 Untuk di dan Indonesia. kemarin baru dilakukan ya Pak ya? Betul. Dan mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana ketika TMMD ini dilakukan di sasaran tersebut. Baik, kalau untuk yang pernah dilakukan itu di kabupaten yang lain, itu di daerah Lampung Selatan dengan di daerah Tanggamus. Lampung Selatan dengan Tanggamus. Kenapa kemudian akhirnya dua daerah tersebut dipilih? Karena kan kalau misalnya kita berbicara Bandar Lampung atau kota provinsi Lampung saja begitu, banyak sebenarnya kabupaten atau memang desa yang memang belum banyak terjamah oleh pemerintah Pak. Oh gitu. Baik. Jadi begini Mbak Cindy. Jadi dalam rangka penentuan sasaran TMMD itu kita ada yang namanya bottom up planning. Ya. Jadi itu sebetulnya ada aspirasi dari masyarakat. Aspirasi dari masyarakat. Jadi misalkan masyarakat di daerah ini perlu apa, begitu. Jadi dirapatkan mulai dari tiap desa dulu. Di situ kan ada Babinsa kami di sana, kemudian ada Babin Kamtipmas juga dari Polri, kemudian dari unsur-unsur di desa ada kelurahan, RT dan sebagainya itu dirapatkan mulai dari tingkat desa. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh mereka? Setelah itu nanti naik ke tingkat kecamatan. Sama nanti dibahas juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sana. Kemudian setelah itu kita akan pilih ya kan di tingkatan yang nama tingkat kota atau kabupaten yang kita bilang musrenbang, mana sasaran-sasaran yang kita kira bersifat strategis. Nah, nanti disitulah baru ditentukan bahwa khususnya untuk di Kota Bandar Lampung, sasaran strategis yang kira-kira bersifat memang diperlukan pembangunan di sana dalam rangka percepatan pembangunan itu dilaksanakan di Kampung Peninjauan sama Kampung Kihung. Karena memang itu sudah yang
benar-benar urgent begitu Pak? Betul, makanya saya melihat masukan dari Babinsa saya, besar dari unsur-unsur yang di bawah tadi yang sifatnya aspirasi masyarakat, saya melihat khusus untuk di Kota Bandar Lampung yang saat ini yang paling memerlukan dan perlu percepatan pembangunan itu di sana. Karena saya melihat daerah di sana walaupun dibilang kota, itu untuk sarana infrastruktur jalannya masih tidak lebih baik dibanding daerah-daerah yang lain. Baik. Kemudian kalau misalnya tadi Bapak mengatakan bahwa memang di daerah Bandar Lampung masih terdapat hal-hal yang seperti itu begitu. Betul. Kemudian kenapa akhirnya apa sebenarnya kondisi nyata seperti di sana seperti apa sih Pak? Gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, kita melihat dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya. Saya berterima kasih kepada Pak Wali Kota, saya lihat memang untuk pembangunan di Kota Bandar Lampung ini sangat maju dan rata-rata daerah-daerah yang lain itu untuk infrastruktur jalannya itu sudah sangat bagus. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan daerah lain yang di wilayah Kota Bandar Lampung, ini untuk kampung peninjauan sama kampung Kihung itu masih tidak lebih baik dibanding yang lain begitu. Oleh karena itu kita tentukan sasarannya di sana. Karena saya pikir di masyarakat di sana memang lebih perlu. Kemudian masyarakat di sana, mohon maaf, walaupun dibilang masyarakat kota, tapi juga ada masih sebagian masyarakat yang kalau kita bilang mohon maaf buang hajat itu masih di mana? Ternyata masih, di Kota Bandar Lampung masih ada ya, bukan hanya di situ saja. Di daerah Kota Bandar Lampung masih ada yang seperti itu. Oleh karena itu kami datang ke sana, kita tadi yang saya sampaikan ada kegiatan fisik dan non fisik. Salah satu non fisiknya adalah nanti pemberian penyuluhan tentang sanitasi dan wesenisasi atau kita bilang jambanisasi. Dalam rangka untuk merubah mindset mereka juga bahwa sebetulnya yang baik itu kalau misalkan kita bilang buang hajat itu kita siapkan suatu tempat yang kira-kira higienis dan bersih sehingga kesehatan masyarakat di sana terjaga. Makanya itulah salah satu pertimbangan kami kenapa kami tentukan bahwa Kampung Peninjauan dan Kihung itu sebagai sasaran TMMD kami. Oke, baik. Dan berarti memang mengapa tadi saya di awal mengatakan kenapa harus di Kota Bandar Lampung? Karena memang kita kan sudah kota, masih banyak desa-desa di luar sana atau di kabupaten yang memang sedikit memerlukan atau memang memerlukan sekali, ternyata di dalam kota saja masih kondisinya masih seperti itu Pak ya? Betul. Begitu. Berarti ini juga pemahaman bagi masyarakat sebenarnya bahwa kita pun ya di kota pun tetap harus membangun hal tersebut begitu Pak ya? Betul, betul Mbak Cindy. Dan dari TNI sendiri tentunya diharapkan setelah nanti kita di kota ini akan menyasar di kabupaten atau di desa, begitu Pak? Betul. Jadi kalau yang menentukan itu sasaran TMMD itu ada di daerah mana itu dari kewenangan komando atas. Misalkan contohnya tahun ini untuk di Provinsi Lampung itu dilaksanakan TMMD di Kota Bandar Lampung dan di daerah Waikanan. Kalau untuk tahun kemarin itu dilaksanakan di Lampung Selatan dengan Tanggamus. Tapi dengan tadi yang masukan yang saya sampaikan, jadi sifat ini aspirasi dari masyarakat. Dilihat mungkin setelah kita laporkan kepada komando atas, di mana kira-kira yang sasarannya bersifat strategis, begitu kan. Nah, kemungkinan dari komando atas ini yang akhirnya menentukan bahwa daerah-daerah inilah nanti yang akan dijadikan sasaran untuk TMMD. Oke, daerah-daerah gitu. tertentu yang memang dari aspirasi masyarakat sendiri yang akan nantinya diserap aspirasinya, terus kemudian juga akan dilakukan ya. Betul. Baik, Pak Didik luar biasa sekali. Kita akan sambung lagi Pak nanti. Baik. Kita jeda dulu sesudah pariwara berikut ini, tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung.